Hi, welcome to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya membahas tentang peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ilmu sosial dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP IPS SD kelas rendah. Oke, sebelumnya kita kenali dulu pengertian IPS SD dalam KTSP tahun 2006. Merupakan pelajaran yang diberikan dari SD sampai SMP dan mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta untuk warga dunia yang cinta damai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh mata pelajaran IPS yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Memiliki kompetensi berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi atau berdaya saing dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, dan global atau dunia. Selanjutnya, mengenai aspek-aspek ruang lingkup esensi materi dari pelajaran IPS yaitu 1. Geografi meliputi manusia, tempat, dan lingkungan 2. Sejarah meliputi waktu, keberlanjutan, dan perubahan 3. Ekonomi meliputi perilaku ekonomi dan kesejahteraan 4. Sosiologi meliputi kehidupan bermasyarakat dan peranata dalam masyarakat. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu peristiwa. Peristiwa adalah hal-hal yang benar terjadi. Peristiwa yang dimaksudkan bersifat alamiah dan juga bersifat insaniah. Berikut ini contoh-contoh dari peristiwa alamiah seperti gunung berapi, kebanjiran, kemudian peristiwa insaniah seperti tabrakan, dan reformasi atau unjuk rasa. Fakta. Fakta merupakan hal kenyataan yang sesungguhnya terjadi dan terjamin kebenarannya atau sesuatu yang benar-benar ada. Dengan fakta kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang terjadi. Contoh dari fakta yaitu seperti kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda atau gagasan atau peristiwa. Contoh dari konsep yaitu misalkan kepada peserta didik kita ajak untuk belajar memahami konsep tentang keluarga, yaitu ada bapak, ibu, anak, kakek, nenek, dan sebagainya. Generalisasi. Menurut Schoenecker bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pikiran kita terbentuk pola-pola hubungan yang bermakna lebih luas. Maksudnya adalah generalisasi dalam konteks IPS bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diaplikasikan kepada situasi yang baru yang dihadapi. Oleh sebab itu, tugas guru di kelas untuk mengembangkannya dalam kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar serta kemampuan peserta didik. Berikutnya, konsep-konsep dalam IPS. Bahan pemahaman kurikulum IPS SD memfokuskan pada konsep-konsep dasar sesuai dengan tuntutan kurikulum yakni sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Selanjutnya ada nilai dan sikap. Nilai dan sikap itu saling keterkaitan ya.
Menurut Rohman Natawijaya, sikap adalah kesiapan seseorang untuk memperlakukan sesuatu objek. Di dalamnya ada aspek kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak. Kemudian nilai dirumuskan secara beragam dengan landasan yang berbeda, serta tujuan dan disiplin yang berbeda pula. Kemudian ada keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, yaitu keterampilan yang memperoleh pengetahuan dan informasi melalui fakta, bacaan, mendengarkan penjelasan dari narasumber, melalui partisipasi seperti diskusi. Kemudian ada keterampilan berpikir, menafsirkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi yang dipilih dari berbagai sumber. Kemudian ada kemampuan mengkritik informasi dan membedakan mana fakta dan mana yang opini. Kemudian ada keterampilan membuat keputusan berdasarkan mereka mampu mengambil keputusan dengan profesional. Kemudian keterampilan memecahkan masalah, menerapkan hasil temuan dalam sistem baru, dan keterampilan menggunakan media seperti globe, peta, grafik, tabel, dan sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan personal. Keterampilan ini biasanya bersifat praktis, disebut juga keterampilan psikomotor, seperti keterampilan berbuat, berlatih, serta mengkoordinasi indera dengan anggota badan. Kemudian ada keterampilan studi dan kebiasaan kerja, keterampilan bekerja dalam kelompok, keterampilan akademik atau keterampilan belajar, dan keterampilan yang lain sebagainya. Keterampilan sosial yaitu berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, membuat laporan, dan memerankan sesuatu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua.